an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Beliau adalah ulama dari generasi tabi'ut tabi'in rahimahullahu taala. Qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah di majelisnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar dari generasi tabi'in rahimahullahu taala. Faqal, maka beliau berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Faqultu ana, maka aku jawab, aku. Thumma qultu, kemudian aku katakan lagi, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah ketika itu aku tidak sedang salat. Walakinni ludiktu, akan tetapi aku disengat oleh kalajengking. Qala, maka beliau bertanya, fama sana'ta, apa yang kamu lakukan? Qultu taqaitu, aku jawab, aku minta ruqyah. Qala, maka beliau bertanya, fama hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu melakukan itu? Maksudnya dalilmu apa? Qultu, aku jawab, hadithun haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah imam besar dari generasi tabi'in. Qala, lalu beliau bertanya, wa ma haddatsakum, apa hadis yang Asy-Sya'bi sampaikan kepada kalian? Qultu, aku jawab, haddatsana an Buraidah bin Husayb. Asy-Sya'bi menyampaikan kepada kami dari sahabat yang mulia Buraidah bin Al-Husayb, semoga Allah meridhoi beliau. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, disebutkan dalam hadis ini bahwa ini ucapan Buraidah, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah, maksudnya kata Al-Khattabi rahimahullah, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat melainkan untuk mengobati penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, atau humah, penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Qala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh telah melakukan yang terbaik siapa yang berhenti sampai kepada apa yang dia dengarkan. Maksudnya beliau memuji, perbuatan kamu bagus karena kamu beramal berdasarkan ilmu yang kamu ketahui. Setelah itu beliau ingin menyalahkan, tapi beliau puji dulu karena caranya sudah benar, cuma agak sedikit salah paham kalau dipadukan dengan hadis yang lain. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan pelajaran talabul hujjati ala sihhatil madhab, meminta hujjah atas benarnya suatu pendapat, wa inayatu salaf bid dalil, dan perhatian ulama salaf terhadap dalil. Ini yang dilakukan oleh Imam Sa'id bin Jubair. Ketika seseorang mengamalkan sesuatu, beliau bertanya, dalilmu apa? Kalau kita melihat orang mengamalkan sesuatu dan kita belum tahu dalilnya, tanyakan, dalilmu apa? Untuk kita juga amalkan, dan kalau tidak berdasarkan dalil, kita nasihati dia, perbuatanmu salah kalau beramal tanpa dalil. Tapi kalau ada dalilnya, kita bisa amalkan. Inilah teladan dari salaf. Tapi ada sebagian orang sekarang alergi, marah kalau ditanya dalil. Padahal ini kebiasaan ulama salaf. Sebab Allah melarang kita mengikuti sesuatu tanpa dalil, tanpa ilmunya. Dalam surat Al-Isra ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan, jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap amalan kita kelak Allah akan tanya berdasarkan ilmu atau tidak, berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kenapa 3 anggota tubuh ini yang ditanya? Pendengaran, penglihatan dan hati. Karena 3 anggota tubuh inilah pintu masuk ilmu. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.